Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Turun kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus atas Anda semua. Saudara, kalau dulu kita sudah pernah membahas tentang riwayat Rut, saya ingin mengajak saudara untuk belajar bagaimana awal kisah dari kitab Rut itu ditulis. Dan ada pelajaran rohani yang saya kira sangat penting untuk kita simak kali ini. Nah, saudara, saya bacakan dari kitab Rut pasal pertama, ayat 1 dan seterusnya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kelion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, ayat 3, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi menurut saya, saudara, kitab Rut ini sebetulnya mengisahkan akan riwayat Naomi. Karena yang lain-lain dari apa yang keluarga Naomi ketika Naomi berangkat dari Betlehem Yehuda menuju Moab, itu semua mati di tanah Moab. Jadi kisahnya tinggal Naomi sendiri, saudara. Jadi riwayat Rut ini selain mengisahkan tentang menantunya yang berasal dari perempuan Moab itu, juga sebenarnya merupakan kisah dari Naomi sendiri. Nah, saudara, kita belajar dari beberapa ayat pembukaan kitab Rut ini. Apa yang terjadi? Ada kelaparan di Israel. Saudara, ini sebuah riwayat, sebuah sejarah, kisah sejarah, tetapi ini kitab suci, saudara. Jadi ada pesan rohani untuk kita sekalian ya. Ada kelaparan di Israel itu artinya apa? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang namanya kesulitan, kesukaran, bahkan kelaparan, tanda kutip ya. Jadi kekurangan dalam banyak hal gitu ya, kelaparan. Itu bisa terjadi. Jadi jangan dipikir bahwa kalau kita ini orang Kristen, kita umat Tuhan, maka tidak pernah mengalami kesukaran. Salah, saudara. Jadi yang namanya kelaparan, baik kelaparan secara rohani maupun secara jasmani, materi, ya terjadi problem-problem dalam urusan keuangan, begitu ya saudara. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita merespon. Kalau ada kesulitan kesukaran, kalau ada kelaparan, bagaimana respon kita? Nah, di sini dikatakan, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi riwayat ini diawali dengan kisah Elimelech dan istrinya yang bernama Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kelion. Mereka pergi meninggalkan Betlehem Yehuda. Saudara, nama-nama di dalam Alkitab ini punya makna. Dan kalau kita mengerti maknanya, maka kita bisa menangkap akan pesan rohani dari kitab suci. Betlehem itu artinya
house of bread, rumah roti. Jadi Bethlehem itu tempat di mana ada roti. Nah, tentunya makna rohaninya roti di sini bukan saja roti jasmani, saudara, tapi rohani, roti hidup. Tuhan Yesus lahirnya di mana, saudara? Di Bethlehem, house of bread. Di Bethlehem itulah roti hidup itu lahir di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari sorga. Siapa makan daripadaku, dia tidak akan lapar selama-lamanya." Jadi ada makna-makna yang rohani sifatnya dari nama-nama yang kita baca dalam Alkitab. Nah, Elimelech dan keluarganya, istri dan kedua anaknya, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, meninggalkan roti hidup, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus kalau pengertian zaman sekarang. Jangan sekali-kali tinggalkan Bethlehem. Dulu ada lagu ya, saudaraku, jangan tinggalkan Bethlehem. Itu ada lagu kor singkat ya. Ya, mengingat akan makna rohani dari ayat ini. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, jangan sekali-kali engkau meninggalkan Yesus Kristus Tuhanmu. Meninggalkan firman Tuhan. Jadi kalau kita sedang tanda kutip ada kelaparan. Nah, kelaparan ini macam-macam, saudaraku ya. Bisa kekeringan berkat jasmani, begitu ya. Ini masa COVID, bisnis kacau, sehingga berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi itu merosot sangat drastis dibandingkan hari-hari yang lalu. Atau barangkali juga kekeringan rohani. Saudara ngalami kekeringan, rasanya hampa hati ini, kok nggak ada hadirat Tuhan, kok rasanya baca firman juga nggak dapat apa-apa. Saudaraku, jangan sekali-kali tinggalkan Bethlehem. Kalau ninggalkan Bethlehem, terus cari di tempat lain, ya cari berkat tempat lain, itu berbahaya, saudara. Biasanya Tuhan Yesus ditinggalkan, kemudian cari yang lain. Pengharapannya berpindah, beralih kepada yang lain. Ini berbahaya, saudara. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Dan apa yang terjadi ketika Elimelech, Naomi, dan kedua anaknya itu meninggalkan Bethlehem? Mengerikan, saudara. Tragedi demi tragedi. Tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut. Di situ ada Bethlehem, garis datar Yehuda. Yehuda itu artinya praise. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi meninggalkan ibadah, meninggalkan puji-pujian kepada Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, roti hidup ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, meninggalkan itu adalah sebuah langkah blunder, langkah yang sangat-sangat keliru yang dilakukan oleh keluarga Naomi ini. Nah, kemudian dikatakan ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi. Elimelech itu artinya apa, saudara? Elimelech itu artinya adalah God is my king. Ketika orang meninggalkan Bethlehem Yehuda, sudah meninggalkan ibadah, meninggalkan akan Tuhan Yesus sumber kehidupan, roti yang turun dari sorga, meninggalkan firman, udah nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, nggak pernah merenungkan firman, maka yang mati adalah Allah yang seharusnya jadi raja, sudah mati duluan. God is my king sudah nggak ada lagi. Nah, terus siapa yang menjadi my king? Ya diriku sendiri yang jadi rajaku, atau
orang-orang lain yang dipercaya atau siapa yang dipercaya untuk menjadi pemimpin hidupnya. Bukan lagi Tuhan. Kalau orang ninggalkan Bethlehem, ninggalkan firman, ninggalkan Tuhan Yesus, ninggalkan akan ibadah, maka yang jadi itu adalah yang pertama, matinya Elimelech. Sang raja, yaitu seharusnya Tuhan yang menjadi raja, yang memerintah hidup kita, itu nggak ada lagi. Mati, sudah. Itu yang pertama. Kedua, saudara, kedua anaknya. Nah, ini orang ini kalau meninggalkan Bethlehem Yehuda, itu nama dari anak-anaknya aja ya jelek-jelek, saudara. Saudara nggak pernah mikir ya atau merenung, kok nggak ada ya teman Kristen kita yang pakai nama Mahlon dan Kilion. Kenapa, saudara? Karena maknanya jelek sekali. Artinya buruk sekali. Mahlon itu artinya sakit. Kilion itu artinya merana. Sudah sakit, merana. Itu adalah akibat ketika orang itu meninggalkan Bethlehem Yehuda, isinya itu cuma sakit, merana, dan rajanya mati. Allah yang mestinya jadi raja, mati. Itulah riwayat dari Naomi, saudara. Ini makna rohani ya. Ini memang ada kisahnya, tetapi arti rohani, pesan rohani dari kisah kepergian atau meninggalkannya Bethlehem Yehuda, keluarga ini yang meninggalkan Bethlehem Yehuda itu seperti ini, saudaraku, makna rohaninya. Paham ya, saudaraku? Dan saya berharap kita nggak perlu mengulang akan kisah sedih ini. Tuhan Yesus memberkati.